Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabbana wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Wa qala tabaraka wa ta'ala, inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas inna rabbakum wahid la fadla li arabyin ala a'jabin wa la li a'jabin ala arabyin illa bitaqwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Alhamdulillah, sore kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram pada fid zakati ing dalem sembelihan. Wingi kita bahas buruan, betul nggih? Buruan, ngerti nggih? Insyaallah. Nah, buruno malas barang ngerti piye. Saniki bikin sembelihan. Diawini dipun waosaken hadis saking sepindah saking Syaddad bin Al-Aus ibni Aus nggih. Mugi hadis ada sekawan hadis. Kula dipun macaken semantuk. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memerintahkan agar kita berlaku baik terhadap apapun. Maka jika kau membunuh atau melaksanakan qisas, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kau menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah kalian menajamkan alat sembelihan dan mempercepat penyembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, menyembelih hewan yang masih berada dalam kandungan induknya cukup dengan menyembelih induknya saja. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ketiga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang Muslim dicukupkan dengan namanya saja. Jika dia lupa membaca Bismillah saat menyembelih, maka cukup membaca Bismillah sebelum makan dagingnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pada beberapa riwayat terdapat perawi yang lemah hafalannya. Pada sanadnya terdapat nama Muhammad bin Yazid bin Sinan yang termasuk wakil itu, tetapi hafalannya lemah. Abdul Rasul meriwayatkan dengan sanad yang sahih mauquf sampai kepada Ibnu Abbas. Hadis yang keempat, hadis tersebut juga memiliki syahid pada riwayat Abu Dawud dan kitab Marasil dengan lafaz, sembelihan orang Islam adalah halal, baik membaca Bismillah ataupun tidak. Para perawinya dapat dipercaya. Insyaallah kita akan membahas fid zakati dalam bab sembelihan. Penting karena berkaitan dengan halal haram. Binatang yang semula halal bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh karena salah dalam praktek penyembelihan. Kita mulai fid zakati dalam bab sembelihan. Lembu sapi ya juga minal do'nin domba wal ma'izin dan kambing wa kada sa'irul anwa'i thairi. Demikian pula seluruh jenis anwa'i jenis-jenis thairi burung. Min dajajin dari dajajin niko ayam wa ghairihi dan yang lainnya tutbahu wa la tunharu. Dia harus ditadabah, tidak boleh dinahar. Nopo
dabhu. Dia nggak boleh disembelih dengan cara berdirikan. Boleh tapi dibaringkan. Qala Allah Ta'ala, dawuh Allah Ta'ala, wa fadainahu bidhibhin adimin, dan kami ganti hu itu Ismail bidhibhin dengan sembelian adimin yang besar. Sembelian dabhu ini kok dibaringkan, maknanya dibaringkan. Jadinya dabhu. Kalau nahar apa diberdirikan. Wal baqaru yudbahu. Adapun sapi dibaringkan. Sapi dibaringkan. Yudbahu. Cara menyebutnya apa? Yudbahu. Bisa dibaringkan, namanya dabhu. Yudbahu dibaringkan. Dibaringkan itu dilekatin. Liqaulihi ta'ala, kadwine dika Allah Ta'ala, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Bahwa sing inggil surat Shafat ayat 1 itu ini surat Al-Baqarah sudah itu. Innallaha satuni Allah ya'murukum dawuh ing ira kabeh an tadbahu yen to mbeles sapa ira kabeh baqarah. Baqaratin. Baqarah ing sapi. Namanya yudbahu baqarah. Dibaringkan lah ya, baringkan. Kalau sapi baringkan. Ya. Wa yajuzu, dan diperbolehkan nahruha, untuk disembelih dengan cara nahruha diberdirikan. Jadi dalam fikih ini, fikih jumhur ulama, sapi itu hukumnya adalah didabhu, tapi diperbolehkan dibunuh dengan cara dinahar. Maka wa yajuzu, dan diperbolehkan nahruha, untuk diberdirikan. Rawahu al-Imam Muhammad wa Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Boleh? Ya boleh. Itsabata, yang demikian itu dikuatkan. Nahruha, tentang menahar sapi, nahar atau menyembelih dengan diberikan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah menyembelih sapi dengan cara nahar. Dengan cara nahar. Tapi kamu begini. Oke lah. Itu boleh. Li'ana laha, karono satune laha, kadwe sapi, mau diaini, dua tempat, litaskiyatiha, untuk disembelih. Mau dabhin, dua tempat dabhal, dabhun itu di sini. Wa maudhu'i nahrin, dan punya tempat nahar. Kalau seperti itu, karena sapi punya dua tempat disembelih, dabhu di sini dan nahar di sini. Kalau tan nggak boleh. Jadi kambing, ayam, burung wajib didabhu. Tapi kalau sapi afdolnya didabhu. Tapi kalau dinahar, dalam riwayat jumhur ulama diperbolehkan. Enak sewa nih. Nah, beda kota kan apa? Kota itu bijinan, sapi itu dengan nahar. Ya, bapak bisa meramati melayu. Nanti kita bahas hukum pindoni belen. Kita bahas pindoni belen. Yang pindoni metode barang, kayu madan, belen ya begitu. Wa amal iblu, adapun otak, fa innahatun haru walatun baha, maka ia harus diberdirikan dan tidak boleh dibaringkan. Cara menyembelihnya. Wa qad nahara Nabi, sungguh telah menahar, nahar Nabi al-iblan, pada seekor unta, qaimatan, dengan cara didirikan,
yang makulatal ditali al-yadi, ya yadi itu tangannya al-yusra, maknanya kaki kiri depannya ditali. Jadi kaki kiri depannya ditali di nahar. Nahar itu di luar. Satu. Ya, di sini tempat kalung. Nah itu tempat kalung. Itu nahar. Ta'rifu dzabhi wa nahri. Pengertiannya dzabhu dan nahar. Ada jumlah-jumlah. Nah, praktek belai pun ya mulai kari apa belai bisa. Adzabhu huwa qata'ul khulqumi wal khulqumi wal murai wal wadajaini. Dzabhu itu memutus al-khulqumi kerongkongan, wal maroi tenggorokan, wal wadajaini dan dua urat. Dzabhu itu memotong kerongkongan, tenggorokan dan dua urat. Itu dzabhu. Memahami ini dzabhu. Ya. Oke, itu dzabhu itu apa? Memotong kerongkongan, tenggorokan dan juga dua urat. Jadi begini. Nah, begini berpisah. Wa nahru adabun nahru ta'lul ibli fil labadiha, menusuk atau menikam kota fil labadiha, pada labadiha, kalungnya di sini. Tusuk atau di apa? Itu otak, ya. Ditikam. Ya. Wal labatu adapun yang dimaksud labat maudhi'ul iladati minal unuqi, tempat kalung dari lehernya. Kalau kita memiliki apa? Sini Pak, tempat kalung ditusuk atau ditikam atau dipotong. Itu laba itu tempat kalung pada otak. Laba. Wa huwa maudhi'un tasilu minhu alatu dzabhi ila qalbi fayamutu al hayawanu bi sur'atin. Wa huwa yaitu labakwi, tempat sampainya alat sembelian ila qalbi, sampai ke hati. Ya, fayamutul hayawanu bi sur'ah, sehingga dengan memotongnya dzabhu baik tadi dzabhu maupun nahar, maka Allah disebutkan fayamutul hayawanu bisur'atin, hewan itu cepat mati. Kenapa disebut di sini? Karena tempat hewan itu cepat mati. Kalau kontra di sini, jadi lambat. Ini namanya nanti ini menyatu kerongkongan, tenggorokan dan dua urat. Potong satu. Ya, insyaallah. Itu yang paling bilang. Wa kaifiyatu dzabhi wan nahri, tata cara dzabhu dan nahri. Tata caranya menyembelih dzabhu dan nahri. Amma dzabhu wa huwa at-tudroha syatu, yaitu membaringkan kambing, kalau sapi ya sapi, ala janbihal aisari, ke sisi kiri, membaringkan ke sisi kiri. Anda berarti dulu ya, ulang. Mus
mustaqbilatal qiblata, menghadap ke arah kiblat, ya. Ba'da i'dadi allati dabhil haddadi, setelah menyiapkan alat untuk menyembelih yang tajam. Jadi artinya jarak ketika seorang sudah dijatuhkan, sudah dibaringkan kambing atau lembu atau ayam, alat ini sudah siap dalam kondisi tajam. Tidak boleh nasah alat di depan binatang yang mau disembelih. Maka alat sudah disiapkan, dibroke ngiwo di depan kiblat, maka sirahnya di barat, badannya di timur, ambuke ini itu, ambuk ngalor di wilayah. Kan boleh tidak ngiwo. Insyaallah ya. Jadi dijatuhkan ke arah kiri, ya, ala janbihal aisari, sisi kiri, insyaallah. Summa yaqulu dhabihu, kemudian membaca adzabihu, orang yang menyembelih, bismillahi wallahu akbar, bismillahi wallahu akbar. Bisa wae takbir apa itu, ya, insyaallah. Wa yujhizu ala dhabihati fayaqta'a fi fawrin wahidin, ya, khuluqumuha wa mari'aha wa wadda jaiha, dan diperbolehkan atas orang penyembelihan itu dengan memotong fi fawrin wahidin, pada salah satu urat. Khuluqumaha, kerongkongannya, au mari'aha, atau tenggorokannya, au wadajaiha, atau dua uratnya. Syukur bisa memotong semuanya, karena itu jalurnya ke jantung, ke hati, cepat mati. Setidaknya boleh memotong salah satu dari tiga tadi, kerongkongan, tenggorokan, atau dua urat. Insyaallah. Wa amma nahru, adapun tata cara nahr, bahwa an yakilal ba'iru min yadil yusra qa'iman, yaitu an yakilah, diikat, al ba'ira onta min yadil yusra, ya, pada kaki depan kirinya qa'iman, dalam kondisi berdiri. Summa yad'anuhu nafiruhu bil labadihi qailan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian orang yang menyembelih tadi, dia menikamkan pisaunya pada labah. Labah berarti apakah? Kalau sini ya, labah, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa yuwasila harakata to'ni hatta tashakuruhu. Wa yuwasila, dan boleh menyambung, harakata to'ni, gerakan tikaman, hatta tashakuruhu, sampai keluar rohnya. Itu nahar, boleh sekali atau dua kali. Maka dikatakan boleh apa? Dalam tujuan fikih boleh apa? Wa yuwasila harakata ta'ni, mengulangi gerakan menikah. Syaratnya mualat itu terus, bukan dijeda dalam waktu yang panjang. Kalau menyembelih tadi dekatkan, kalau itu kan ditingkap. Tingkap itu sampai tingkap. Kalau menyembelih berarti di alatnya sudah namanya menyembelih. Kalau tingkap set, ya, Masya Allah ya, apa dibilang? Liqauli Ibnu Umar, berdasarkan perkataan Ibnu Umar, hadis mauquf. Mauquf itu hadis yang sami kepada sahabat. Waqat maro birajulin anna khana qatna qatahu lidabhi.
beliau melewati ada seseorang yang menyembelih unta dengan cara dibaringkan. Waqala, kemudian Ibnu Umar mengatakan, ya, ib'asha qiyaman muqayyadatan sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berdirikan unta dan ikutilah sunnah Rasulullah. Insyaallah ya. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan Imam Abu Dawud dalam sunannya. Nah, itu Masya Allah. Jadi cara nahar. Insya Allah nahar kita tidak melakukan, kita tidak membeli unta. Jadi nahar itu yang kuat dilakukan pada unta. Kalau sapi tadi bukan pilihan, yang afdal didabhu, tapi boleh juga dilakukan dengan nahar. Yang lainnya adzabhu, dengan cara didabhu. Masya Allah ya. Selanjutnya, syurutu sihhatid zakati, syarat-syarat sah penyembelian. Artinya kalau tidak memenuhi syarat ini, sembeliannya tidak sah. Yang pertama, atasmiyatu bi ayyakula bismillahi wallahu akbar au bismillahi faqat. Membaca bismillahi wallahu akbar atau cukup membaca bismillah faqat, bismillah saja. Boleh. Meskipun boleh korban. Kalau sapi hari tertuduh disenengi wonge, pratok jeneng parapan, ya. Tapi itu tidak ada dalil. Karena kan Nabi pernah menyembelih dengan cara yang baca bismillah. Nah, apa ya tekan. Allah menjawabnya darah sembelian itu sudah sampai kepada sembelian korban itu sudah sampai kepada Allah sebelum darah itu jatuh ke tanah. Gusti Allah besok itu ngomong kleru ya pat mono di waca pat mana itu tetap sah. Gusti Allah mau besok kalau sapinya hebat nggak boleh nama harapan, namanya itu boleh sapane tak baik bulan bin bulan, tapi itu sapinya itu cenderungnya kepada akal. Kalau malikiyah cenderung kepada dalil. Maka sapinya itu orang pintar, orang sapinya itu pintar. Bismillah. Allah berdoa pintar. Kalau ya tambang barang ya kono masalah pintar barang. Bi kono. Tekan tinggi, tekan pintar. Syafi'i itu pakainya 3. Kalau al-Hanabilah ya Malikiyah itu dari Syafi'iyah, al-Hanafiyah itu pakainya Rohyu. Jadi dia memang pintar tafsir, pintar. Gitu ya Masya Allah. Baca bismillah. Pertama, mau. Ya baca bismillah. Oh kamu kan nomor 2. Iya. Itu baca bismillah. Liqaulihi ta'ala, ya. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi, sebagai ulama menafsirkan baca bismillah. Al-An'am 121. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam ma'an harab dama wa dzukiru ismullahi alaihi faqulu. Apa-apa yang kamu tumpahkan darahnya dan kamu menyebut asmanya, faqulu, maka makanlah. Tapi ini khilaf bainal ulama. Yang benar bukan syarat baca bismillah, tapi sunnah. Tadi saya sudah disebutkan tadi di wasiat Pak Hari. Antakuna alatul dabhi haddatun yudhiru dama. Hendaklah syarat yang kedua, alat itu tajam, tunhiru dama, yang bisa mengalirkan darah. Syarat sahnya pembelian, alat itu bisa mengalirkan darah. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man anhara dama wa dzukira alaihi faqul laisal adma wa, dan apa-apa yang kamu alirkan darahnya dan kamu sebut nama Allah, makanlah. Laisa kecuali al-adma wa dzufra, yang kau sembelih dengan tulang dan kuku.
nggak boleh dimakan, nanti hukumnya haram. Haram, karena sama saja dengan memukul. Matinya bukan disembelih tapi dipukul, sama dengan dicekik. Pada sudah kita bahas ayatnya. Gitu ya, insya Allah ya. Nggak boleh, alatnya distasar. Boleh pakai apa? Batu nggak boleh. Ya, dua hadis tadi nggak boleh. Ya, yang beli itu harus dengan alat yang mengalirkan darah. Qat'ul kumi tahtal jauzati ma'a qat'il marri, yaitu memotong hulkum. Hulkum apa tadi? Memotong hulkum, kerongkongan, ya, memotong kerongkongan ma'a qat'il marri, yaitu ma'a qat'il marri wal wadajaini fi faurin wahidin. Kemudian bersamaan dengan memotong kedua uratnya, ya, fi faurin wahidin, dalam satu gerakan. Memotong jauzati kerongkongan atau jakun bersama dengan memotong tenggorokannya dan dua uratnya fi faurin wahidin. Faurin wahidin itu sekali gerakan. Jadi ketika diganya sepotong, putus ternyata, bukan satu mampir. Ketika diganya sudah putus. Fi faurin wahidin, dalam satu gerakan. Set, bukan di set gerakan mesin. Set gitu ya. Tapi sekali gerakan. Set atau jadi hanya namanya. Set ini boleh juga nih, ya. Alatnya itu landap. Masya Allah. Itu Pak Ikhwan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yang keempat, ahliyatul mudaki bi ayakuna musliman aqilan balighon. Orang yang menyembelih itu hendaklah muslim, aqilan, berakal, balighon, balik. Syarat sahnya menyembelih muslim, berakal, balik. Bagaimana kalau dia tidak sholat, sembelihannya tetap sah sepanjang dia muslim, asal menyembelihnya sesuai dengan syariat. Sholaton nak belai tidak memotong tenggorokan, kerongkongan dan dua urat, ya tidak sah. Ya insya Allah ya. Wala ba'si ayakuna imra'atan. Tidak mengapa kalau perempuan menyembelih. Boleh, perempuan menyembelih boleh. Au kitabian, atau perempuan ahlu kitab. Boleh. Ya. Atau ahlu kitab, bukan perempuan ya. Kitabian, ahlu kitab. Liqaulihi ta'ala wa ta'amul ladina utul kitaba hilul lakum. Al-Maidah 5. Dan makanan ahlu kitab halal untukmu. Wa busiro, dan ditafsirkan ta'amuhu bimakna bidabaihim, sembelihan mereka. Tapi ahlu kitab, ulama hari ini menyatakan ahlu kitab yang hari ini kita temukan adalah ahlu kitab yang telah murtad dari kitabnya. Ahlu kitab itu orang yang berpegang teguh dengan kitab as-sabiqah setelah turunnya Al-Quran. Sedangkan yang dipegang hari ini bukan kitabnya para nabi dulu, tapi telah mereka rubah dengan hawa nafsu dan kemauan mereka. Maka tetap kembali kepada tidak boleh. Nah, kitab itu orang yang tetap memegang Taurat, Injil setelah turunnya Al-Quran. Nah, Injil yang mereka pegang hari ini bukan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Taurat yang mereka pegang bukan Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa, tapi telah mereka rubah dengan keinginan mereka sendiri. Maka tidak boleh. Ya, tidak boleh. Sembelihan orang musyrik tidak boleh, haram total. Musyrik itu orang yang beragama selain agama samawi. Itu mudah sembelihan haram. Tidak boleh. Kalau jajan bebek, nanti nyembelih orang Hindu nggak boleh. Kalau lele boleh. Bukan termasuk sembelihan, boleh. Maka hati-hati. Warung makan kok orang musyrik yang punya orang Hindu, Buddha, Konghucu, Cina juga musyrik. Nah, musyrik itu dimaknai
Ini sebuah kaidah. Wallahu a'lam bishawab. In ta'addara dhabhu aw nahrul hayawani taraddi fi bi'rin. Apabila sembelian itu tidak mungkin bisa disembelih dengan didhabhu dan dinahar. Seperti disebutkan li taraddi fi bi'rin, dia tercebur ke sumur. Sumur jangan dimaknai seperti sumur kita. Sumur di Arab kan itu seperti apa? Seperti sendang. Sendang besok juga nggak duduk. Maka dulu ada perempuan yang turun ke sumur, yang minum airnya, dilihat ada anjing menjulur-julurkan. Contohnya saat ini pedungke mobil panjulur yang sumur, yang jurang, ya. Tapi ini tidak. Auli syurutihi, atau dia terlepas. Sapi ini anjurnya jurang, kau terlepas, atau sapi galak. Jaza tasiyatuhu bi isabati fi ayyi juz'in min ajzaihi bima yunhiru damahu. Maka boleh, ya, jaza tasiyatuhu, boleh dilukai bi isabati, dengan mengenakan kepadanya, ya, fi ayyi juz'in, apa-apa yang diperbolehkan, min ajzaihi, dari alat-alat, bima yunhiru damahu, yang bisa mengalirkan darah. Ternyata sapi ini beradab. Sapi ini ada yang edan ya. Akhirnya panitia korban manggil Pak Polisi, tembak sampai mati. Itu boleh, hukumnya halal, karena kondisinya tidak mungkin didhabhu, tidak mungkin dinahar. Maka jaza tasiyatuhu bi sabati fi ayyi juz'in min ajzaihi, boleh, ya, kasusnya dengan dilukai dengan dikenakan padanya sesuatu yang bisa mengalirkan darahnya, ditombak, setonggak, sesuatu yang bisa, tidak disyaratkan kena labah atau jangkutnya, tapi alat tadi bisa mengalirkan darah. Mungkin tembak kena sirah ini, tembak kena jantungnya, kemudian mati. Halal tidak? Halal. Maka kasus kan banyak, korban sapi ini berada mengkota atau nikel, tapi sapi ini berada, akhirnya sapinya puas. Maka kemudian polisi tembak, ada yang melumpuhkan hingga sempat disembelih, ada yang tembakan itu menyebabkan mati, maka sembelihannya halal. Nah, misalnya zakah, maka ada dhabhu, ada nahar, ada zakah. Itu apa? Tasiyatuhu, melukai, misalnya zakah. Boleh ya, insyaallah. Ya, itu walibillah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqad nada bahirun, ketika lari bahirun unta, ai sarota, dia lari, walam yakun ma'al qaumi khailun, dan tidak ada satupun sahabat yang membawa senjata. Ketika itu lari, sahabat gak ada yang membawa senjata. Faromahu, maka Rasul faromahu, maka melempar unta tadi, rajulun, seorang sahabat, bisahbin, dengan bisahbin dengan panah, ya, fahabasahu, sehingga menahannya atau melumpuhkannya. Maka itu boleh. Kalau kasusnya adalah tadi jiwanya lari nggak bisa dikendalikan, maka boleh bila polisi. Nah, sedangkan tukang panah yang dipanah, karena arah pegel malah meleset dengan digoyang, maka hukumnya boleh. Selanjutnya tanbihatu, itu syaratnya tadi, ya, syarat-syaratnya ada 5 syarat, ya. Baca bismillah, ya, kemudian alatnya tajam, memotong kedua urat dan kerongkongan tenggorokan, kemudian yang menyembelih adalah muslim, berakal, balik, yang
ketika tidak mungkin disembelih baik dengan adzabhu maupun nahar. Beberapa hukum. Zakatul janini, zakatu ummihi. Menyembelih janin itu dengan cara menyembelih ibunya. Artinya kalau seseorang menyembelih ibunya berarti dia sudah menyembelih janin. Pertanyaannya Pak Ari, janinnya boleh dimakan tidak? Apa boleh? Jadi dulu kan? Jadi dulu. Nah, pintek uretan. Nah, terus dan uretan. Jadi nggak boleh tidak makan. Jadi dulu. Boleh. Dalilnya. Oke, oke ini. Pak Arif, boleh tidak? Boleh. Dalilnya. Wayah sono akluhu, dan diperbolehkan dimakan. Nah, idza tama khalquhu, apabila telah sempurna pencetakannya. Ya kita bahas janin. Warna bata sya'ruhu, dan telah tumbuh rambut atau bulunya. Ya, bentuknya masih orok ya nggak boleh. Tapi syaratnya boleh dimakan. Janin tadi boleh dimakan anak yang ada dalam perut kambing atau sapi. Satu, kalau pencetakannya sudah sempurna. Yang kedua, sudah tumbuh bulunya. Yang ketiga, dengan tegel. Dikira janin nomor tegel. Enak apa ini? Insyaallah rasa di malam ini, Masya Allah. Lanjutkan, saat juga sampai selesai. Fakot su'ila andalika Rasulullah, sungguh telah ditanya tentang hal itu Rasulullah. Qala, kanjeng Nabi tahu, kuluhu, makanlah dia in syi'tum, kalau kamu mau. Nabi jawab in syi'tum, yang berlebaran. Tak terjemahkan yang berteko, paham? In syi'tum. Ya. Fa inna zakatahu zakatu ummihi, karena menyembelih janin itu cukup dengan menyembelih ibunya. Tadi saya buat imam sekali. Insyaallah ya. Azan kedua, hukum kedua. Tarkul tasmiyati nisyana, lu tidak membaca bismillah lupa, la yaduru fi zakati, tidak ada masalah pada sembelihannya. Enggak baca bismillah, ya. Li adami mu'akhadati ummati Muhammadin, karena tidak adanya ancaman atas hal itu kepada umat kanjeng Nabi Muhammad. Binisyani, karena lupanya seseorang. Ya, kanjeng Nabi dawuh, dabihadul muslim halalun, sembelihan orang muslim halal, dzakara smallahi aw lam yazkur, apakah dia baca bismillah atau tidak. Kecuali kalau sembelihannya dia niatkan untuk selain Allah, baca bismillah pun haram, insyaallah ya. Wallahu a'lam ya. Langsung lau tak ramuke mangke tukanan al-mubalaghatu fi dzabhi, berlebih-lebihan di dalam menyembelih, hatta qata'i roksi, dabihati, sampai terputus kepala sembelihan. Dengan belah ayam berhubung, berlatih ini berlatih belah sapi, terus tekanannya pada belah sapi, ya, oke. Isa'atun, kali itu ya dikategorikan telah menyiksanya. Ya, waktu kalau dabihatu maha bila karohatin, boleh dimakan tapi hukumnya makruh. Maha karohatin, hukumnya makruh. Nah, sapi
haram. Nanti sirai haram. Itu sebagian ulama. Hati-hati. Bila kita kamu gulating sirai langsung potong sep itu makruh. Makruh perbuatannya. Kalau dimakannya tetap halal. Kecuali sebagian ulama mengatakan bagian kecilnya yang haram. Insyaallah. Insyaallah ya. Lau khalafal mudaki lamun apabila menyelisih orang yang menyelisih, ya maksudnya adalah fanahara mayutahu, memberdirikan hewan yang maksudnya dibaringkan, ya, atau dabah mayunharu, atau membaringkan hewan yang maksudnya maka ukilat ma'akarohiyati, dia boleh dimakan tapi tetap hukumnya makruh. Penyembelian itu hukumnya makruh. Memakan dagingnya juga makruh. Hati-hati, insyaallah ya. Dan kan kalau orang itu seret ada mati makruh, haram, nggak boleh. Kalau itu bukan mau masuk buluan ya. Al-maridatu wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaradiyatu wa natihatu wa akillatu sab'i, yaitu hewan yang tercekik atau terpukul atau al-mutaradiyatu sakit ya, hewan yang sakit, tercekik, terpukul atau al-mutaradiyatu jatuh dari ketinggian, wa natihatu yang ditanduk hewan lain, wa akilatus sabui atau dimakan hewan galak, ida udrika fihal hayatu, apabila dijumpai dia masih hidup maka mustaqirran, ya, bihaisu tushaku ruhuha bifi'li dhabi la bitaksiri maroti, maka dia boleh dimakan jazakallah kalau hewan tadi sempat disembelih dan matinya karena disembelih, bukan karena yang lainnya. Yang lainnya kayak tidak sorong hewannya, dengar-dengar kayak sempat nyembelih, atau hewannya sakit sempat nyembelih, halal. Tapi kalau tidak haram, ya haram, insyaallah ya. Selanjutnya yang terakhir, idza rafa'ad dhabiha yadahu qabla inha'i dzabhi, apabila mengangkat ibu orang yang menyembelih, yadahu tangannya, apabila dia mengangkat tangannya maksudnya tangan sing boleh betul mengangkat tangan ini ya. Apabila orang yang menyembelih itu mengangkat tangannya qabla inha'i dzabhi, sebelum selesai penyembelihan, maksudnya dia mengangkat pisaunya, ya, summa a'adaha ba'da fatratin tawilatin, kemudian dia mengulangi lagi umurnya setelah waktu yang panjang. Ini belum mati, benar-benar gitu ya. Ya. Dalam waktu yang panjang, kalau pendek masih boleh, benar ini boleh. Dalam fatratin tawilatin, dalam waktu yang panjang, qala ahlul ilmi, ulama mengatakan la taqula dzabihatuhu, maka tidak boleh dimakan sembelihan. Boleh tinggal jauh boleh. Kalau patrotin tawilatin, kalau masanya sudah panjang itu tidak boleh dimakan menurut sebagian ahlu ilmu. Jadi kalau dibeli diulangi boleh dengan tanpa mengangkat dalam patrotin tawilatin. Jadi ya ramah pukul kira mati ya, nggak boleh, berarti mati ini bukan disembelih tapi